Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang politik hukum nasional. A. Pengertian hukum politik. Dalam konteks urusan negara, politik biasanya digunakan sebagai alat hukum atau kekuasaan yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan hukum suatu negara atau membuat undang-undang baru. Salah satu cara untuk memandang hukum adalah sebagai suatu sistem peraturan yang mengontrol perilaku dan memiliki hukuman jika melanggarnya. Landasan politik dan hukum adalah hukum itu sendiri, dan tentu saja terdapat hubungan yang kuat antara keduanya. Politik hukum telah dicirikan oleh sejumlah ilmuwan politik berdasarkan definisi politik dan hukum. Antara lain, politik hukum menurut Padmowajono merupakan suatu kebijakan dalam penyelenggaraan negara mengenai apa yang dijadikan sebagai standar saksi atau kebijakan seperti menentukan arah, bentuk, dan isi suatu undang-undang. Politik hukum menurut Soedarto diartikan sebagai kebijakan negara yang berupaya mengungkapkan norma-norma masyarakat dan mencapai tujuan dengan memberikan kekuasaan kepada badan-badan negara untuk menegakkan peraturan yang diinginkan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Menurut Teuku Muhammad Radhi menjelaskan, politik hukum dalam pandangannya merupakan keinginan penyelenggaraan negara untuk mengarahkan pertumbuhan hukum sesuai dengan bidangnya. Dari berbagai penjelasan dari definisi yang diberikan bahwa politik hukum adalah kebijakan kekuasaan yang mempunyai hak dan yurisdiksi atas hukum. Bagian B yaitu tujuan dan fungsi politik hukum. Mahfud menjelaskan tarik-menarik antara demokrasi dan otoritarianisme membentuk konfigurasi politik, sedangkan tarik-menarik antara responsif dan konservatif mencirikan produk hukum. Fenomena konsentrasi energi ini terjadi di Indonesia, di mana hukum selalu kalah kuat terhadap konsentrasi energi politik. Akibatnya berkurangnya peran hukum. Konsentrasi energi hukum menjadi lebih sedikit dibandingkan energi politik karena tindakan politik mengganggu pelaksanaan fungsi hukum, maka penegakan fungsi hukum melemah seiring dengan berkembangnya struktur hukum yang bersumber dari konfigurasi politik yang berhasil menciptakan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang hukum. Pertumbuhan yang baik dan sejalan dengan tujuan nasional dan negara lain, di mana politik hukum mungkin menjadi penyebabnya. Salah satu cara politik hukum dapat mentransformasikan kedudukan hukum dari sekedar alat politik adalah dengan menjadikan hukum sebagai kekuatan yang memperkuat sistem pemerintahan ke arah tersebut lebih baik dari sebelumnya. Dari berbagai penjelasan mengenai politik hukum dan ruang lingkupnya, tentu saja politik hukum sendiri mempunyai tujuan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik, hukum berupaya menjamin keadilan sosial. Inilah pengaruh politik hukum, penegakan yang adil terhadap semua undang-undang yang diciptakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, kurangnya aspek positif dari undang-undang dan peraturan lainnya sangatlah penting. Politik hukum dapat bermanfaat dalam menjaga kepastian hukum dan menumbuhkan rasa aman dan tenang di kalangan anggota masyarakat. Setiap aturan baru dan segala sesuatunya akan diputuskan berdasarkan sumber yang spesifik, dapat dipercaya, dan logis, di mana aturan diterapkan sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan hukum.
Bagian C yaitu sendi-sendi hukum nasional. Sendi-sendi hukum nasional sudah menjadi kebijakan politik yang membentuk sistem hukum, di mana sistem hukum yang dimaksud satu kesatuan atau komponen-komponen yang menjadi sendi-sendi di dalam hukum, yang masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan begitu, hukum merupakan sebagai sebuah sistem yang berarti di dalamnya terdiri atas komponen-komponen yang saling bekerja sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola dengan ciri tersendiri. Komponen-komponen yang dimaksud di dalam sistem hukum yang dikatakan sebagai dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Adapun sendi-sendi hukum nasional Indonesia yaitu: pertama, ide kedaulatan rakyat; kedua, bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Ini menjadi suatu gagasan pokok dari demokrasi yang tercermin pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagian B, negara berdasarkan atas hukum negara, demokrasi juga negara hukum Indonesia yang menganut hukum dalam arti material yaitu luas untuk mencapai tujuan nasional. Ini tercermin pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Bagian C, berbentuk republik. Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum atau republik. Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian D, pemerintah berdasarkan konstitusi penyelenggaraan pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Ini tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian E, pemerintah yang bertanggung jawab. Pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah ke bawah atau bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagian F, sistem perwakilan. Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintah. Bagian G, sistem pemerintah presidensial. Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus keolahan sekaligus yang mengatur keolahan pemerintah. Jadi kesimpulannya yaitu politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang sedang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Adapun kata nasional sendiri diartikan sebagai wilayah yang berlakunya politik hukum itu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah wilayah yang tercakup dalam kekuasaan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan politik hukum nasional adalah suatu kebijakan dasar penyelenggaraan atau Republik Indonesia dalam bidang hukum akan sedang dan berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara atau Republik Indonesia yang dicita-citakan. Sendi-sendi hukum menjadi kebijakan politik yang membentuk sistem hukum yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen yang saling bekerja sedemikian rupa sehingga
membentuk suatu pola dengan ciri tersendiri. Di antara yang menjadi sendi hukum tersebut adalah: pertama, ide kedaulatan rakyat; kedua, negara berdasarkan atas hukum; ketiga, berbentuk republik; keempat, pemerintah berdasarkan konstitusi; kelima, pemerintah yang bertanggung jawab; keenam, sistem perwakilan; ketujuh, sistem pemerintahan presidensial dalam menentukan kebijakan pembangunan hukum. Di antaranya terdapat 2 strategi pembangunan hukum, yaitu pertama, strategi pembangunan hukum yang ortodoks, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga negara dalam menentukan arah pembangunan hukum suatu negara sangat dominan. Kedua, yaitu strategi pembangunan hukum yang responsif, yaitu usaha pembangunan hukum yang berperan besarnya dilakukan oleh lembaga peradilan dan partisipasi luas oleh kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam masyarakat. Dari pembagian model strategi pembangunan hukum nasional tersebut menurut M. Solly Lubis menegaskan terhadap landasan sosial dan landasan konstitusi bagi strategi pembangunan hukum nasional, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1145 yang sudah diamandemenkan oleh MPR. Dengan demikian, yang menjadi fokus perhatian dalam penataan strategi bagi manajemen pembangunan hukum nasional ialah sejauh mana kebijakan politik hukum atau legal policy yang akan dikembangkan tetap konsisten dengan value system yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1145, serta sejauh mana tujuan-tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat direalisasikan melalui penerapan hukum yang akan datang sebagai modal strategi pembangunan hukum yang dipilihnya. Sekian dan terima kasih.